Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Jadi kali ini gue mau ngebahas nih salah satu film bergenre action komedi yang tayang di platform Prime Video. Judulnya adalah Hitman. Nah, jadi film ini itu disutradarai oleh salah satu sutradara yang bisa dibilang sangat produktif ya dalam membuat film. Pas zaman pandemi aja tuh kayak orang-orang jarang ngeluarin film baru. Nah, beliau ini rajin banget itu film-film baru tuh sama pandemi. Nah, belum belakangan ini juga di bioskop udah 2 film yang tayang ya tahun ini, ada Jin dan Jun sama Kanzab. Nah, nggak lain nggak bukan adalah Anggi Umbara. Dan untuk aktor-aktornya ada Vino G. Bastian sebagai Johnny, lalu ada Abdur Arsyad sebagai Frankie, lalu ada Anggika Bosterli, ada Brisia Jody, Rukman Rosadi, dan lain-lain. Menceritakan tentang sepasang pembunuh bayaran yaitu Johnny dan Frankie, di mana mereka tuh akhirnya pengen tobat ya, pengen resign dari pekerjaan mereka menjadi pembunuh bayaran. Namun oleh si bosnya ini dikasih syarat, oke, lo boleh resign tapi lo harus melaksanakan misi dulu nih ya. Apabila lo gagal dalam misi ini, maka akan tanggung sendiri resikonya. Hal yang menarik dari film ini dan menurut gue nih adalah satu-satunya alasan yang bikin gue betah nonton filmnya adalah pesona dan karismanya Vino G. Bastian yang akhirnya dia kembali memerankan karakter cowok bad boy ya, yang dulu kan kita kayak udah erat banget ya di realita cinta and rock and roll, Radit dan Jani, terus Serigala Terakhir. Nah, meskipun nih gitu kan belakangan ini udah makin berkembang lagi nih karakter yang dia mainin gitu kan, yang bisa mainin kemarin itu di menjadi penyandang disabilitas di Miracle in Cell No. 7, terus terakhir yang ini mas tayang bioskop ada Buya Hamka gitu kan, yang benar-benar bisa memerankan berbagai macam karakter, yang mana akhirnya kembali lagi menjadi seorang bad boy dan main di film yang kayak begini gitu. Jadi dia tuh meskipun ya udah menambah umur, cuman untuk memerankan karakter ya gini lah, pembunuh bayaran yang selengean, yang ngomongnya suka sumpah serapah segala macam, tetap keren aja kalau Vino yang mainin gitu. Ya gue mengapresiasi bagaimana filmmakernya ini ada muatan-muatan kritik sosial di dalamnya. Jadi sambil mereka ngobrol gitu kan, berdialog, ada tentang kritik terhadap pemerintah, terus ada kayak ngomongin kesetaraan gender gitu ya, meskipun kadang-kadang gue ngerasa agak out of place aja sih, tempatnya kurang pas gitu. Dan yang menariknya lagi nih, ada salah satu dialog nih diperankan oleh Vino ya, jadi karakter Johnny, dia ngomong gitu sama si Abdur ini gitu ya, kalau dia ngomong tuh, target kita sekarang ini untuk mengejar kualitas, bukan mengejar kuantitas. Nah, menurut kalian nih kira-kira nih dialog ini lagi menyindir siapa atau lagi menggelitik siapa? Coba tulis di kolom komen deh. Rate film ini adalah 18+, jadi memang ternyata lumayan banyak adegan gore dan actionnya yang ya lumayan lah. Maksudnya gue sih so-so gitu, nggak buruk tapi juga nggak bagus banget amat sih juga enggak lah ya. Alur ceritanya ini to the point ya, nggak bertele-tele, nggak harus berpikir keras gimana-gimananya, juga tanpa plot twist. Jadi lo nggak usah berpikir keras lah nontonnya. Bromance antara si karakter Johnny dan Frankie ini menurut gue lumayan lah ya. Ada intrik-intrik antara persahabatan dan juga ngomongin masalah ego juga. Si kostumnya Johnny ini ya, dia kan mengenakan baju kemeja Hawaii, itu agak-agak ngingetin gua sama film Romeo and Juliet yang dulu Leonardo DiCaprio ya, mereka satu keluarga itu pakai baju style hawal-hawal kayak gitu. Keren sih. Kalau dari hal yang gue kurang suka, gue ngerasa ini plot ceritanya tuh tentang pembunuh bayaran yang udah mau resign, itu kayak udah banyak gitu. Bukan suatu hal yang baru, nggak ada inovasi baru, cenderung klise karena action komedi ya gitu. Nah, ini masih ada ya tahun 2023 komedi jokes receh tentang orang yang sakit perut lalu kamar mandi mencret. Maksud gue gimana ya, gue ngerasanya tuh kalau misalnya ini film 10 tahun yang lalu, atau mungkin jangan 10 tahun lalu, 20 tahun yang lalu, itu kayak masih kerasa lucu gitu, orang sakit perut, mencret. Tapi kayak untuk sekarang tuh kayak come on gitu, ayolah dikembangkan lagi jokes-jokesnya, jangan yang kayak jadul banget gitu loh. Pasti ada bumbu-bumbu dramanya juga gitu, yang ngomongin tentang cinta-cintaan ada, tentang kakak dan adik ada, persahabatan ada. Tapi kok gue ngerasa nih film sebenarnya lebih banyak porsi dramanya. Nah, tapi sayangnya gitu, meskipun udah ada pakai unsur drama, memang ada lah gitu, di ending ada satu adegan sedih yang menurut gue
gak sedih juga gitu. Jadi lo pernah gak sih nonton film action gitu kan ya, ketika ada salah satu misalnya entah itu kisah sedih atau karakter mati, lo tuh ikutan sedih, lo ikutan nangis, itu ada. Kalau ini tuh enggak. Memorable scene versi gue, ini ada salah satu scene gitu ya, gimana si Johnny ini dia terpaksa BAB di kamar mandi yang kayak serba smart toilet gitu ya, harus mencet-mencet tombol. Nah situ dia mencet satu tombol, ada lagu Jepang, lagunya Google Five. Kalian ada yang tahu Google Five? Kalau kalian tahu Google Five itu ya, jadi dia itu kalian tahu Power Ranger, nah itu lebih tua lagi dari Power Ranger gitu ya. Jadi ya umur kita sama ya. Gue nggak tahu kenapa filmmaker ngambil referensi lagu itu. Nah terus satu lagi ini gitu. Nah ini salah satu signaturnya filmnya Anggi Umbara adalah di setiap filmnya itu wajib ada beliau sang sutradara sebagai cameo. Nah di film ini itu nggak cuma satu kali cuy, 2 kali. Coba yang udah nonton mungkin ada yang tahu di bagian mana aja sang sutradaranya jadi cameo ya. Untuk skor film Hitman, gue kasih skor 4,5/10 ya. Sebenarnya ada beberapa part gue masih bisa nikmatin, tapi ini kayak jenis film yang kayak dibuat tidak sepenuh hati. Ya udah gitu aja gitu loh, temanya bukan tema yang baru, tidak ada suatu inovasi, tidak ada hati di dalamnya. Tapi cobain aja lah kalau kalian pengen nonton film action yang dar-der-dor, yang darah-darah, dan pengen melihat Vino sih udah pasti, karena bintang di film ini adalah Vino gitu ya. Cobain nonton aja di Prime Video. Mungkin kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda sama gue, just let me know, nggak apa-apa. Gue sekalian pengen ngobrol juga gitu ya. Kalau menurut kalian, siapa sih sutradara versi kalian dimana filmnya ini jarang banget? Kayak Do ini jarang banget bikin film, tapi sekalinya bikin film itu kayak membekas di hati kalian, atau sekali dia bikin film, wih si Mas ini bikin film nih. Nah kalau gue ada, yaitu Teddy Surya Atmaja. Nah kalau kalian gimana ya, sharing-sharing aja. Kalau teman-teman yang punya akun Letterboxd ya, yang suka review film ya, itu ke akunnya para sinetron, silahkan follow gue juga ya, Inka Paramita, ntar kita follow-followan. Dan makasih banget udah nonton. Jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel Cinecrip. Kalau ingin mendukung Cinecrip, silahkan klik tombol super thanks di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.